Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai senyawa turunan dari hidrokarbon. Di sini kita akan belajar mengenai aldehid dan keton. Aldehid dan keton itu mempunyai rumus umum yang sama, yaitu CnH2nO. Keduanya mempunyai rumus umum yang sama. Tetapi apabila dilihat, ternyata gugus fungsi dari keduanya berbeda. Untuk aldehid, gugus fungsinya dapat dilihat seperti yang dicetak dengan tinta warna biru, yaitu COH. Penulisannya boleh seperti ini atau juga boleh diringkas menjadi seperti yang tertera di sini ya. Terus untuk keton, gugus fungsinya itu adalah seperti yang tertulis dengan tinta warna merah, yaitu CO. Bisa disederhanakan penulisannya seperti ini. Terus yang kedua, yang perlu kalian ketahui bahwa gugus fungsi daripada aldehid COH ini selalu ada di ujung. Dan pada saat kalian melakukan penomeran, itu selalu diberi nomor 1. Sedangkan gugus fungsi daripada keton CO ini itu tidak pernah ada di ujung. Biasanya di antara alkil yang satu dan alkil yang lainnya. Contohnya pada senyawa ini CH3, CO, CH3 ya. Ini dimana apabila ditulis aldehidnya dengan kondisi yang sama, jumlah C-nya 3, untuk aldehid rumus strukturnya seperti ini, CH3, CH2, COH. Tetapi keduanya apabila kalian lihat rumus molekulnya ataupun dihitung jumlah C, H, dan O-nya, ternyata baik aldehid maupun keton itu mempunyai rumus molekul yang sama. Nah, kondisi seperti ini biasa disebut sebagai isomer fungsi. Jadi, isomer fungsi itu adalah dua senyawa atau lebih yang mempunyai rumus molekul yang sama, tetapi struktur dan gugus fungsinya berbeda, seperti yang sudah dicontohkan ini. Untuk aldehid itu mempunyai dua nama resmi dan nama lazim. Bedanya apa? Nama resmi itu adalah nama yang dipakai secara internasional, sehingga di negara manapun itu namanya sama. Sedangkan nama lazim ini setiap negara mungkin berbeda-beda, karena nama ini biasanya sering dipakai dalam suatu perdagangan ya, atau ada yang mengatakan biasanya sebagai nama dagang. Jadi mungkin di satu negara dengan negara yang lainnya itu nama lazimnya berbeda. Dan perlu diketahui, tidak semua aldehid itu bisa diberi dengan nama lazim. Biasanya adalah aldehid yang sederhana saja. Di sini contohnya ya. Apabila aldehid ini hanya punya satu atom C, nama resminya metanal, sedangkan nama lazimnya adalah formaldehid. Untuk yang atom C-nya kedua, 3, 4, dan 5 bisa kalian lihat sendiri pada tayangan ini ya. Terus kalau
kita ingin memberi nama ya dengan nama resmi. Konsepnya sama saat kalian memberi nama suatu senyawa alkana. Cari gugus yang terpanjang. Di mana gugus terpanjang itu ada gugus aldehidnya. Itu yang pertama. Yang kedua, gugus fungsi aldehid ini harus mendapatkan nomor 1 seperti yang ada di sini ya. Gugus fungsi dari COH ini selalu mendapatkan nomor 1. Kalau sudah diberi nomor, berarti kita tahu cabang-cabangnya. Ternyata di sini ada 3 cabang. Yang ini cabang dari metil, berikutnya etil, satu lagi adalah metil. Untuk pemberian nama berarti ditulis nomor cabang dan cabangnya terlebih dahulu, di mana di sini ada 2 cabang yang berbeda. Ini adalah metil, sedangkan ini adalah etil. Maka ditulis sesuai urutan abjadnya, yaitu etil terlebih dahulu. Etil terletak pada atom C nomor 3, sehingga di sini ditulis 3 etil. Terus metil ada di atom C nomor 2 dan 5, maka ditulis 2,5 di metil. Aldehid dengan 6 atom C pada induknya diberi nama heksanal, sehingga nama dari senyawa yang ada di sini itu adalah 3 etil 2,5 dimetil heksanal. Ini adalah nama resmi, nama sesuai standar internasional. Contohnya ini ya, ini nanti bisa dikerjakan. Ini sudah saya beri nomor ya, yang soal A ini sudah saya beri penomorannya. Nanti kalian tinggal melanjutkan memberi nama. Terus untuk yang B nanti silahkan kalian kerjakan sesuai dengan urutan pemberian nama suatu senyawa aldehid. Yang perlu ditekankan, yang penting gugus dari aldehid atau gugus COH itu selalu mendapatkan nomor 1. Ini yang bisa kalian kerjakan. Di sini sudah ada beberapa nama. Nanti kalian tinggal membuat rumus strukturnya. Konsepnya juga sama saat kalian membuat struktur suatu senyawa. Berikutnya sifat-sifat aldehid. Sifat-sifat aldehid di sini yang paling spesifik, aldehid itu mempunyai sifat mereduksi. Apa saja yang bisa direduksi? Yang pertama adalah bereaksi Tollens. Itu apabila aldehid bereaksi dengan bereaksi Tollens, maka di situ akan terjadi perubahan, ya, akan terjadi cermin perak. Tetapi apabila aldehid direaksikan dengan bereaksi Fehling, maka di situ akan terjadi endapan merah bata. Ini dilakukan dengan pemanasan, ya. Endapan merah bata itu nanti terbentuknya bertahap. Mula-mula endapan ini hijau, ya. Hijau apabila dipanaskan terus-menerus, maka akan terbentuk endapan merah bata. Terus berikutnya, selain itu juga dapat mereduksi bereaksi Nessler. Ya, kalau bereaksi dengan reaksi Nessler, di situ nanti akan terjadi endapan yang berwarna hitam. Berikutnya tata nama keton. Ya, tadi sudah diberitahu sebelumnya bahwa gugus keton atau gugus CO ini tidak pernah ada di nomor 1. Ya, selalu ada di antara gugus alkil 1 dengan yang lainnya. Senyawa keton yang paling sederhana adalah 2-propanon. Ya.
2-propanon atau sering disebut sebagai aseton. 2 ini apa? Angka 2 ini adalah menunjukkan posisi dari gugus fungsinya di sini. Karena CO ini berada pada nomor 2. Ini nomor 1, 2, dan 3. 2-propanon ini adalah nama resmi, sedangkan nama latinnya di sini dikatakan dimetil keton, ya, dimetil keton. Terus contoh berikutnya ini 2-butanon, itu nama lainnya adalah etil metil keton. Untuk yang selanjutnya bisa dilihat sendiri di tayangan ini. Cara memberi nama keton, ya. Ini nama resminya terlebih dahulu, ya. Langkah awal kita mencari rantai induk, ya. Karena rantai induknya di sini harus ada gugus fungsi keton ini, ya. Rantai induknya, di dalam rantai induk harus ada gugusnya ini, ya. Di sini kebetulan rantai induknya yang panjang ini. Langkah kedua memberi nomor. Diusahakan dalam memberi nomor ini boleh dari kiri, boleh dari kanan, tetapi gugus fungsinya ini diusahakan mendapatkan nomor yang terkecil. Kalau diberi nomor dari kanan, CO ini mendapatkan nomor 3. Tetapi kalau diberi nomor dari kiri, CO ada di nomor 4. Sehingga kita pilih penomoran yang dari kanan. Setelah itu kita tahu cabangnya. Oh, ternyata ada cabang metil di nomor 2 dan etil di nomor 4. Penulisan cabang harus urut abjad, berarti etil terlebih dahulu yang harus ditulis. Etil ada di atom C nomor 4, sehingga ditulis 4 etil, 2 metil, 3 heksanon. Angka 3 itu menunjukkan posisi dari gugus fungsi keton atau menunjukkan gugus posisi daripada CO. Terus kalau memberi nama lasem bagaimana? Ya, nama lasemnya ini terkenal dengan nama alkil keton. Perhatikan di sini, misalnya ada senyawa seperti ini, ya. Terus ini gugus ketonnya yang tinta warna merah ini. Terus kita lihat alkil yang ada di kiri dan di kanan keton. Oh, di kiri itu ada 3 atom C. Alkil dengan 3 atom C namanya adalah propil. Sedangkan yang ada di sebelah kanan gugus fungsi dari keton ini adalah alkil dengan 2 atom C. Alkil dengan 2 atom C namanya etil. Terus untuk tata namanya bagaimana? Untuk tata namanya alkil-alkil ini kita tulis dulu sesuai urutan abjad. Karena di sini ada propil dan etil, maka yang ditulis terlebih dahulu adalah etil, sehingga namanya menjadi etil propil keton. Perlu diketahui di sini bahwa untuk nama lasem itu biasanya untuk keton yang sederhana. Jadi untuk keton yang rumus strukturnya kompleks itu bisanya diberi nama hanya nama resmi saja. Ini latihan tata nama keton ya. Di sini juga sudah saya beri nomor. Nanti kalian sudah tinggal melanjutkan memberi nama. Terus untuk yang B nanti silahkan kalian beri nama sesuai urutan penamaan untuk senyawa keton. Ini yang berikutnya, di sini ada nama. Tugas kalian menulis strukturnya atau rumus
bangunnya. Ya, sampai di sini dulu untuk materi aldehid dan keton yang perlu saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian dalam mempelajari materi aldehid dan keton.